Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha mastata'tum faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur yang bersungguh-sungguh lahir dari hati. Karena hari ini banyak di antara kita, saudara-saudara kita sedang tertimpa musibah. Ada yang meninggal, ada yang cacat, dan ada yang ditinggalkan. Akan tapi kita oleh Allah masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa menambah amaliah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu mari kita tujukan dengan satu niat untuk bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, sehingga kehidupan kita senantiasa diberikan kemudahan dan senantiasa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam malah senantiasa kita lantunkan untuk junjungan alam Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia hingga zaman nanti. Tentu dengan satu harapan bahwa kita adalah di antara sekian miliar umat Kanjeng Rasul yang kelak akan mendapatkan syafaat agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi yaumin la dhilla illa dhilluh. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, khatib senantiasa berwasiat untuk dirinya pribadi sekaligus kepada semua hadirin untuk imtithalu awamirlah wajtinab nawahi, sekuat tenaga dalam posisi apapun kita, dalam posisi menjabat atau tidak menjabat, dalam posisi gelap atau terang benderang, kita senantiasa mengingat bahwa Allah senantiasa memotret kita. Tidak ada satu detik pun yang Allah lengah dengan amaliah kita. Baik buruknya tentu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah, senada dengan wasiat takwa itulah yang harus kita perjuangkan selama hayat di kandung badan. Setelah kita berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, maka sah kita adalah orang yang beragama Islam, yang oleh Allah diberikan dua bekal yang paling mendasar. Bekal itu adalah yang pertama keimanan dan ketakwaan. Jika dua modal ini kita pertahankan dan kita jaga,
insya Allah kehidupan kita baik di dunia maupun nanti di akhirat, kita akan senantiasa selamat. Kita akan terjaga dari apapun yang berbau maksiat. Kita tidak akan pernah masuk jurang kemaksiatan karena kita senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan kita. Keimanan oleh para ulama disebut tasdiqum bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalin bil arkan. Ketika kita sudah berkomitmen dengan keimanan, maka seluruh rangkaian ibadah kita sebagai hamba yang diciptakan untuk berhamba, untuk menyembah kepada Allah, maka segala perintahnya harus kita jalani. Kita berikat bahwa Allah adalah Esa, Allah adalah satu, tidak ada sekutu baginya. Karenanya perintah Allah untuk melakukan sholat 5 waktu tidak boleh kita tinggal. Ketika Allah memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan, maka ketika tidak ada halangan, tidak boleh kita tinggalkan. Begitu seterusnya. Itulah yang disebut dengan keimanan. Hadirinullah, modal kedua adalah ketakwaan kita yang harus kita jaga. Ketakwaan kita lah yang menjadi guidance, menjadi peraturan yang melekat dalam diri kita supaya kita terjaga dari hal-hal yang sifatnya tadi maksiat. Ketakwaan diumpamakan adalah jalan panjang menuju satu tujuan tertentu. Sementara di kanan kiri ketakwaan kita yang harus kita jaga, terdapat jurang yang panjang dan menganga dan dalam. Bisa jadi diantaranya adalah gelap gulita, sehingga kita tidak mengerti kalau kita jatuh apakah di sananya terjal atau justru empuk. Itulah ketakwaan. Ketakwaan harus kita jaga supaya kita lurus dalam rel Allah. Kita tidak akan belok ke tempat yang tidak diizinkan oleh Allah. Itulah ketakwaan. Hadirin Allah, kenapa ketakwaan senantiasa dihimbau, diwasiatkan setiap Jumat setidaknya? Karena bagi orang-orang yang menjaga ketakwaan diberikan privilege oleh Allah, diberikan janji oleh Allah bahwa orang-orang yang memiliki ketakwaan tinggi, ketika dia memiliki problem sosial, problem kehidupan, problem keluarga, dia akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang memiliki ketakwaan tinggi dan menjaga keimanannya akan diberikan rezeki yang tidak pernah disangka-sangka. Oleh karena itu hadirin Allah, mari dalam kehidupan sosial kita jaga modalitas utama kita, yaitu keimanan dan ketakwaan, untuk meraih damai, meraih kesuksesan, sehingga kita mampu menjalin harmoni kepada siapapun. Kepada alam kita harus sayang, kepada sesama kita harus sayang, karena sesungguhnya mereka adalah sama-sama hamba Allah yang sedang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah singkat ini memberikan satu gambaran kepada kita, inspirasi kepada kita untuk kita berhati-hati supaya kita tidak terjebak kepada hal-hal yang sifatnya keburukan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وعن جميع الصحابة التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا الله إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أصلح الرعاة والرعية واجعل إندونيسيا وديار المسلمين آمنة رخية ربنا يا الله ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن وجانب الفواحش ما ظهر منها وما بطن إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله أقامها الله وأتمها سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Salat